Masalah keimanan, Tanya apa lu? Kalau tanya apa ya? masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban? Nanti kan? Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama kita sahabat Orchid TV kawanku ya. Oke, di video kali ini kita akan membawakan pidato dari beliau Gus Bah dengan tema Qadha Qadar. Bagaimana sih konsep Qadha Qadar yang sebenarnya? Apakah ketika kita melakukan kebaikan atau kita berbuat jahat, kemaksiatan, itu termasuk ketetapan dari Allah ataukah kehendak manusia, kehendak Allah atau kehendak bebas manusia? Mari kita kupas bersama Gus Bah karena konsep Qadha Qadar ini sangat jelimet sekali kawanku ya. Jadi mohon simak videonya sampai akhir, sampai selesai biar kita tidak gagal paham kawanku. Yuk langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Karena saya syukur sama Anda jadi nabi dan tidak akan jadi nabi. Nah, inteleknya. Nah, jadi ini penting saya utarakan karena sekarang itu agama mau dicerdasi, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya nama alladzi lam yuqablikum kasratu masa ini karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Masa Allah dievaluasi. Apa? Makanya saya termasuk agak senang ketika ada sholat ini peragangan bahwa pernafasan. Terus kalau sujud, apa saya ada sujud? Sehingga senang saya gini. Nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Saya yakin ada hikmahnya. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat habiskan. Ya kan? Ya, tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, pakai nafas atau apa gini, dia monggo lah sauni ya siapa lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, ya sudah yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjud waqtarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawadhu, bentuk tagallul, bentuk dia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu harus dianalisis ini fungsinya gini. Orang fungsinya gini, wah repot. Lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jantungan sujud kok enggak ngefek sampai setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh ya, orang boleh nggak berpendapat ya sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan yakin. Karena dari saya jelas yang namanya masjid ya Pak. Udah ada di hadis Quran wasjud wa tasfu atau sujud dan kamu menjadi sehat. Enggak ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya. Masalah keimanan, Tanya apa lu? Kalau tanya apa ya? masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban? Nanti kan? Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus jadi apa itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal, yang momennya tepat ya, yang menganalisis dengan Qadha Qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan Qadha Qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja Qadha Qadar. Terus
keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qadar kamu tidak berkeinginan, berkeinginan. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti 2 kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan 2 kali. 2 kali itu 2 solusi. 2 kali Nabi pernah menghentikan idza dzikral qadar fa'amsi, idza dzikra as-safi fa'amsi. Jika umat itu telah menjustifikasi qadar dan qadar fa'amsi, kamu jangan ikut. Karena nanti akan yang zina enggak apa-apa, saya sudah qadar, yang maling ya enggak apa-apa karena sudah qadar. Wah bahaya, bisa hancur syariat, bahaya, bisa hancur syariat. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnatkan itu ke qadar, kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sofa itu jelas. Ada kan ini dengerin, ini betul di hadis Sofa. Ini Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama semua Nabi kan pasti alami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, ada sampean Nabi. Sama enggak usah ambisi gitu, Nabi. Ketika beliau diangkat di alam roh, ketemu Nabi Adam. Di alam roh ada Nabi Adam kan, Abul Basar. Tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung mau gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Sama hadisnya. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampai marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Di surga. Karena semuanya tersediakan, nggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa, ya saya Musa. Betul Musa, ya saya Musa. Anta Kalimu, ya saya Kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, lawan dia itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofi wa anta Kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa, dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Nabi Adam, ya betul ya Nabi Adam. Berarti kamu mengkritik saya, atalumunani fi amrin qad qadar. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario nya nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal skenario nya itu ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya ini pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap, padahal sebetulnya sudah tahu, dia enggak tahu. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu salah. Kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang Indonesia. Semua cowok tahu nggak? Semua lelaki tahu nggak? Kalau nggak pernah nafkahoi diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Oke, jadi begitu kawan gue ya, konsep qadha qadar seperti itu. Mari kita lanjutkan videonya ceramah dari beliau Gus Baha biar kita tidak gagal paham. Penuh tawa tapi mengandung makna, banyak teka-teki tapi mengandung arti. Lanjut kita play videonya. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya orang lanang duwe akeh terus denger sampean mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa kan nggak mungkin kita nyifati Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah, tentu itu nggak mungkin. Nah, maknanya qadha kira-kira gitu, Allah itu tahu apa yang akan tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran sama, kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca, saya hafal tapi ini biar tahu ayatnya. Itu ayatnya kan ma'asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fa'alakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu yakini saja sebagai qadha, yakini saja supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah bangga. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren. Misalnya itu saya tidak pernah bangga, karena
Karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Bah itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qadar, Terus likailah tak soal apa tadi, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah lewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, sudah bangkit saja. Jadi mungkin ada yang menyarikan, coba ini carikan, mungkin di surat Hadid itu yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi, pokoknya ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila tasau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah lewat dan bangga umur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden atau menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampai suatu saat tua suntinya coplok terus dedek kepleset ego. Soalnya harus selesai saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi ya sudah dimanakan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L. Ya, cukup ya. Satu lagi aja. Satu kalau nggak salah itu surat Hadid. Biar kita akan surat. Diumumkan coba surat apa? Hadid 22 ya. Hadid 22. Berdiri aja Pak. Oh enggak. Oh ya enggak apa-apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebenarnya saya baru kenal dia itu 3 minggu yang lalu lewat grup. Ada yang kirim di FB saya, walaupun komentar yang agak mirip lah. Kalau tidak salah, waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handad yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja tidak tahu apa-apa. Sama menyampaikan ini komentarnya. Jadi saya tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Gimana? Pertanyaan saya itu tertarik kenapa cara baca Nasrullah itu adalah Iya. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu dari aku balihu anni walau ayat yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini orang yang betul-betul cuma orang yang tidak satu ayat tidak cuma satu kata itu broadcast yang mungkin memacu perdebatan. Makanya ini begini, namanya siapa? Begini aja, ini saja. Tapi ini ringan, sama relax saja sana. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madah itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Ini bedanya Nabi sama enggak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitab wala iman. Terjemahnya kan kamu tidak. Kanjeng Nabi biasa didawi Allah makun tatadri mal kitab wala iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun saya bukannya ngeritik bukannya apa. Mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dam tapi sifat madh memuji. Di Quran banyak kalimat makun tadri mal kitab walal. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus.
bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan nggak tahu kalau nabi itu bagus, mater, nggak bisa baca juga, mater sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas, ya kan? Tahu semua kan? Ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena ya. Soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas ini. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sama terakhir baliwani walaya. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahayanya begini. Itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna woha la yastahi, terus wakaf ya. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Jika di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna, harus diteruskan. Inna woha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'u, bahwa Allah tidak malu di perumpamaan sekecil apapun makhluk. Misalnya buat perumpamaan dengan coba kalau bacanya satu ayat terpotong. Inna woha la yastahi, Allah tidak. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang untuk ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya made itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang makun tadri mal kita jualan iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaupun na'lamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu basar. Muhammad pinter majan pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu enggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu itu mati. Seorang lagi untuk Nabi itu. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyun yuha, semua hanya berdasar Ini bedanya Nabi dengan selain. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinal dari Allah. Itu sama Allah semuanya orisinal. Semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baliwani walau ayat itu saya mohon maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna woha la yastahi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil hurufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idhar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu ya gitu Mas Leman ya. Oke kawanku, terima kasih yang sudah menyaksikan atau mendengarkan videonya ini, pengajian atau ceramah dari beliau Gus Baha. Konsep kodok qadar ternyata seperti itu kawanku ya. Kita bisa mengambil kesimpulan ternyata di situ konsep kodok qadar ada dua lingkaran yang dikuasai manusia dan lingkaran yang tidak dikuasai manusia. Artinya Allah yang menguasai. Jadi di situ kalau kita mendengarkan ceramah dari beliau, lingkaran yang dikuasai manusia yaitu ketika kita mau berbuat baik atau berbuat jahat itu ternyata kehendak manusia. Lingkaran yang manusia kuasai, lingkaran yang dikuasai manusia. Dan yang lingkaran kita tidak kuasai, artinya yang dikuasai oleh Allah itu contohnya kita diberi dua tangan, dua telinga, itu yang kita tidak
bisa kuasai. Jadi manusia tidak ada pilihan di situ. Mungkin begitu kawan ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Tetap selalu pantau terus channel ini. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orci TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.